Selamat datang di channel Yudagani Mobil. Daihatsu Grand Max Blind Van tahun 2019. Mobil ini pesanan Pak Kurniawan dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Di channel ini selain Anda bisa pesan mobil bekas sesuai yang Anda cari, Anda juga dapat informasi harga mobil yang kami review, dapat informasi spesifikasi detail mobil yang kami review, dan cara bagaimana inspeksi mobil bekas. Jadi Anda banyak dapat referensi dari video ini. Semua mobil bekas yang dipesan di channel ini saya akan review secara detail seperti di video ini. Beginilah mobil yang baru kita dapatkan. Biasanya jika kita memutuskan beli mobil bekas, pasti akan ada rapi-rapi untuk unitnya. Entah ganti ban, ganti oli, kemudian lagi bodi lecet. Biasanya ada saja. Yang seperti itu kita bisa bantu bereskan. Jadi jika Anda pesan mobil di kami, untuk rapi-rapihnya itu kita bisa bantu. Jadi ketika mobil ini diserahkan kepada pemesan, pastinya akan ada perbedaan karena kita bereskan dulu PR-nya. Saya akan bahas kondisinya mulai dari eksteriornya. Headlamp bagian kanan ini utuh, tidak ada yang pecah. Bumper depan ini sudah pernah dicat ulang. Pengecatan ulangnya sih baik, tapi jika kita lihat secara detail memang di samping-samping gap ini ada yang kurang rapi ya. Tapi overall tidak ada pecah parah. Bagian samping kiri juga sama, di gapnya ada yang kurang rapi. Headlamp bagian kiri utuh. Dan untuk kap bagian depan ini saya akan ukur ketebalan catnya 121 mikron. Jadi sudah pernah disiram cat satu kali. Velgnya masih original, 13 inci velg kaleng. Dan untuk kondisinya lecet-lecet sedikit ada ya, namanya juga mobil dipakai. Yang seperti ini bisa mulus total dicat ulang. Hitungannya satu velg 150.000. Untuk pecah, untuk retak tidak ada, layak dipakai. Produksi ban di tahun 2022. Masa pakai ban itu 4-5 tahun. Produksi di tahun 2022 jelas layak dipakai. Ketebalan juga di 7,85 mm. Jadi layak dipakai untuk ban depan kanan. Kemudian kampas rem bagian depan kanan tebal. Nah ini layak dipakai. Fender depan kanan, kondisi catnya baik, ketebalan catnya 132 mikron, pernah dicat ulang juga satu kali. Spion bagian kanan ini kondisi catnya baik, mikasen utuh. Dan untuk pilar-pilar ini sampai ke bagian atas catnya masih original. Jadi ada beberapa yang masih ori. Dan untuk antena tidak ada patah. Saya lihat di marketplace harganya di 100.000 lah sampai 150.000. Berikut dengan pasang sekitar 200.000. Dan untuk bagian atas ini tidak ada pecah. Jamur bisa hilang dipoles. Ban belakang bagian kanan produksi di tahun 2022. Ketebalannya sama rata dengan depan, layak dipakai. Pengereman bagian belakang tromol sudah kita cek mulai dari parking brake dan remnya. Untuk kampas rem bagian belakang masih bagus. Dan untuk velg juga rata-rata hanya ada lecet-lecet seperti ini ya, bekas dipakai. Jadi untuk mulus tot tidak ada pecah, tidak ada retak, layak dipakai. Jika ingin mulus total dicat ulang, hitungannya tadi 150.000 satu velg. Fender belakang kanan, kondisi catnya baik. Kemudian pintu belakang kanan, kondisi catnya baik, hanya di sela-sela pintu ya. Ada memang sedikit-sedikit luka di bagian ini. Dan untuk ketebalan pintu bagian belakang kanan 97,8 mikron. Jadi ada beberapa yang masih original. Pintu bagian belakang kanan, karet balonnya utuh.
Kemudian untuk sealer pintunya juga utuh. Dan untuk pintu bagian depan kanan, kondisi catnya baik. Saya akan ukur ketebalan catnya 115 mikron. Pernah dicat ulang juga satu kali untuk bagian pintu driver. Dan untuk karet balon bagian driver, kondisinya baik. Kemudian untuk pilar A ini, las titik pabrikannya utuh. Jadi jelas mobilnya belum pernah ngeguling, belum pernah ada tabrakan keras dari samping. Kemudian karet pintu utuh, sealer pintu juga utuh. Jadi jelas mobil ini bagian samping kanan tidak ada bekas tabrakan keras. Meskipun sudah pernah dicat ulang, tapi kita punya alat coating thickness, ketebalan masih baik, hanya pernah dicat ulang satu kali. Kemungkinan ada lecet tadinya dan dicat ulang. Dan kondisi saat ini juga sebagus ini ya, karena memang belum lama kemungkinan cat ulangnya. Cat ulangnya sih baik. Dan ini untuk bagian belakangnya. Stop lamp bagian kanan ini utuh, bagasi belakang ini kondisi catnya baik, emblem semuanya komplit. Ketebalan cat bagasi belakang ini 156 mikron. Pernah dicat ulang juga satu kali. Stop lamp bagian kiri utuh, bumper belakang ini sama pernah dicat ulang. Overall tidak ada pecah parah, kondisinya baik. Pegas hidroliknya kiri dan kanan masih bisa menahan bagasi, tandanya masih bagus. Dan ini untuk bagian belakangnya masih sangat rapih sekali. Di bawah sini juga sudah di cover. Cat bagian dalam juga kondisinya baik. Bagian plafon juga kondisinya baik. Bagian kiri juga sama. Rata-rata masih pada rapih ya untuk interior bagian belakang. Ban serep posisinya di bawah sini. Saya akan ukur ketebalan ban serepnya 2,48 mm. Untuk ban serep layak dipakai lah karena jarang turun ya. Kemudian sealer bagasi belakang ini utuh. Nah yang seperti ini jika ingin mulus total dicat ulang lagi ya. Kemudian untuk karet balon bagian bagasi belakang ada yang sobek di bagian bawah sini. Untuk karet balon harganya di 150 ribuan berikut dengan pasang dan ongkir sekitar 200 ribu lah. Las titik pabrikannya masih sangat presisi. Jadi jelas mobil ini bagian belakangnya tidak ada bekas tabrakan keras karena mulai dari sealer bagasinya utuh dan rear cross membernya utuh. Ban belakang bagian kiri produksi di tahun 2022. Ketebalannya sama rata, layak dipakai. Velg rata-rata tidak ada pecah, tidak ada retak. Lecet ada, semua velg rata-rata lecet ya. Jadi jika ingin mulus total ya dicat ulang. Kemudian kampas rem belakang kanan kiri sudah kita cek, mulai dari parking brake dan remnya masih bagus. Fender belakang kiri kondisi catnya baik. Pintu belakang kiri kondisi catnya baik. Dan rata-rata pernah dicat ulang, tapi ketebalan masih baik. 114 mikron, hanya pernah disiram cat saja satu kali. Kemudian pintu bagian belakang kiri, karet pintunya utuh. Kemudian sealer pintunya juga utuh. Karet balonnya juga utuh. Dan untuk bagian pintu depan kiri kondisi catnya baik. Kemudian sudah pernah dicat ulang, ketebalan 112 mikron, pernah dicat ulang satu kali. Dan untuk karet balon kondisinya utuh. Kemudian karet pintu utuh, sealer pintu juga utuh. Kondisi cat pintunya juga baik ya. Spion bagian kiri utuh, mikasen utuh, fender depan kiri kondisi catnya baik, ketebalan catnya 126 mikron, jadi pernah dicat ulang juga satu kali. Ban depan bagian kiri produksi di tahun 2021, ketebalannya sama rata dengan depan kanan, layak dipakai untuk semua ban. Kemudian velg juga rata-rata tidak ada pecah, tidak ada retak, hanya lecet, bisa bagus dicat ulang. Kemudian kampas rem bagian
depan kanan kan tadi tebel, dan untuk bagian depan kiri tebel, layak dipakai. Jadi beginilah kondisi eksteriornya. Rata-rata mobil ini pernah dicat ulang keseluruhan bodi. Yang original ada di bagian pilar dan bagian atap. Yang seperti ini langka, mobil Grand Max blind fan seperti ini cari yang kondisinya mulus itu susah. Rata-rata pasti baret banyak, penyok, namanya juga mobil rata-rata untuk usaha. Dan mobil ini untung banget ya. Artinya catnya masih rata-rata baik. Yang jualnya sengaja mungkin diperbaiki dulu. Tapi jika kita lihat secara detail, karena kita pengecekannya detail, ada beberapa yang kurang rapi di bagian velg, masih banyak yang lecet. Kemudian lagi di bagian gap antara bumper dan fender bagian kanan. Memang tidak banyak sih di sela-sela pintu, saya hitung hanya 3 panel lah jika ingin diteruskan untuk detail banget nantinya mulus total 1.500.000. Bisa semuanya mulus total. Kemudian yang pernah dicat ulang sudah kita ukur dengan alat coating thickness, hanya pernah siram. Jadi jelas tidak ada bekas repair, tidak ada dempul tebal. Jadi jelas mobil ini tidak ada bekas tabrakan keras. Untuk poles sih perlu ada beberapa jamur, kemudian baret halus itu bisa hilang dipoles. Masuknya nyalon mulai dari poles bodi, interior dibersihkan, ruang mesin. Untuk jenis mobil besar, MPV atau SUV, di tukang salon langganan saya 700.000. Di balik kap depan ini dia ada radiator. Airnya masih menggunakan air coolant, jadi masih bagus untuk pendinginannya. Dan untuk minyak rem sudah ada beberapa kadar air. Jadi baiknya dikuras. Kuras minyak rem 250.000. Dan untuk ruang depan kap ini juga utuh banget, hanya kotor. Kotor bisa hilang nanti di salon. Dan untuk bagian kap depan ini belum pernah dibuka. Silarnya utuh, apron, cross member depan, bullhead, las titik pabrikan semuanya utuh. Jadi jelas mobil ini bagian depannya tidak ada bekas tabrakan keras karena semuanya utuh. Kunci dapat 2, sudah ada tambahan remote aftermarket, remote-nya aktif. Daihatsu Grand Max blind fan tahun 2019 ini mesinnya 1300 cc, 4 silinder. Tenaganya 88 PS, torsinya 113 Nm. Tenaga dan torsi tersebut disalurkan ke 2 roda belakang. Lewat mobil ini transmisi manual 5 percepatan. Dan untuk konsumsi bahan bakarnya, review test rata-rata dalam kota bisa dapat di 13 sampai 14 km per liter. Dan untuk rute luar kota 16 sampai 17 km per liter. Dan ini suara mesinnya halus, standar, normal. Tidak ada suara-suara kasar. Dari dalam mesin ini juga tidak ada asap keluar, tidak ada oli dan air mengumpul, dan tidak ada kerak-kerak. Jadi jelas mobil ini pembakarannya masih sempurna. Untuk packing dan seal di bagian engine belum ada yang minta waktunya diganti. Cover valve kering, gearbox kering. Kemudian bawahnya gardan juga semuanya kering. Jadi belum ada yang minta waktunya diganti. Nah ini cover valve semuanya kering, gearbox atas juga kering, dan untuk bagian bawahnya gardan juga semuanya kering. Mobil ini kilometernya 91.000, dan untuk catatan penggantian oli berikutnya tidak ada catatannya. Hasil tes olinya sih bagus, masih oke ya, masih menunjukkan oke di 44,3%. Tapi karena tidak ada catatan jadi saya sarankan untuk diganti. Untuk ganti oli mesin berikut filter 600.000, dan untuk transmisi manual juga perlu ganti oli persneleng. Tidak ada catatannya juga jadi saya sarankan untuk diganti. Oli persneleng 250.000, dan untuk penggerak roda belakang itu ada oli gardan. Oli gardan juga saya sarankan untuk diganti karena tidak ada catatannya. Oli gardan 250.000. Aki menggunakan merek GS 35 ampere 12 volt, dan ini hasil tesnya bagus, good. Untuk aki layak dipakai. Inilah door trim bagian driver, detailnya utuh, tidak ada yang cacat, kotor sedikit bisa hilang di salon, kaca film kondisinya baik. Untuk bagian depan belum power window, dan untuk pembuka kaca ini juga aktif. Dan bagian kiri door trim juga sama utuh. Plafon bagian
Depan ini juga kondisinya utuh, tidak ada yang cacat. Joknya juga masih ori, kulitnya baik, tidak ada yang cacat bagian penumpang depan. Dan bagian driver ada yang sedikit luka di bagian ini dan di bagian tengah. Nah ini sih bisa diganti yang rusak saja ya, artinya tidak semua diganti, itu bisa. Per baris itu 250.000. Tapi ini sedikit sekali ya, artinya bisa dilewat yang seperti ini. Atau disarung saja juga paling sekitar 500.000 itu sudah kanan kiri ya, tapi sarung. Tapi untuk jenis-jenis bahan yang memakai MBTEC itu 250.000 per titik. Jadi saya pahitkan 500.000 lah, 2 bagian. Dan ini untuk surat-suratnya. Pajak per tahunnya 2 juta. Saat ini pajaknya sebenarnya panjang, tapi kabarnya STNK-nya hilang. Jadi notisnya itu yang terbarunya tidak ada. Ini notis lamanya. Sebenarnya ownernya juga terima mau membantu. 1 juta biayanya katanya. Tapi saya juga bisa bantu untuk pengambilan notis atau bikin cetak duplikat STNK ya, sekitar 1 juta lah sama prosesnya. Pajaknya panjang, bulan Desember 2024. Kir juga hidup. Mobil ini masih tangan pertama dari baru, faktur juga masih disimpan. Keaslian surat-surat juga sudah kita cek semuanya sesuai. Kontak ACC sudah on, soket OBD2 sudah terpasang. Dan ini hasil diagnosanya, semuanya pas, no fault, tidak ada problem data dan tidak ada sensor yang mati. Jadi jelas mobil ini kelistrikannya bagus. Mobil ini juga tidak ada bekas banjir. Marker pabrikan di kepala baut juga masih pada ada. Jadi jelas mobilnya tidak bekas banjir. Kilometernya ini 91.000. Dan ini untuk kondisi setirnya masih bagus sekali, kulit jeruk dan kencang. Pedal rem dan gas ini, kopling ini juga tidak ada yang habis. Mobil ini ada buku servis dan manual booknya masih disimpan. Untuk servisnya sih hanya sekali ya ke bengkel resminya di tahun 2020. Tapi kita bisa lihat dari ciri-ciri mobilnya lah, yang setir masih sebagus ini, pedal rem, gas, kopling tidak ada yang habis. Kalau menurut saya masuk akal, kilometer 91.000. Dan untuk catatan penggantian oli berikutnya tidak ada catatannya. Tadi hasil tesnya sih bagus, jadi saya sarankan untuk diganti karena tidak ada historinya. Agar kedepannya tahu ganti oli mesinnya kapan, ganti oli persnelengnya kapan, ganti oli gardanya kapan. Jadi kita ganti, kemudian kita akan catat, nantinya kita akan gantung di stick wiper. Dan ini indikatornya tidak ada yang dimatikan. Cek engine, tekanan oli, aki. Saya akan nyalakan mesinnya. Bagus ya, ketika mesin hidup indikator cek engine, tekanan oli, aki semuanya mati, itu tandanya kelistrikannya normal. Dan tadi hasil diagnosanya juga pas semua, no fault, tidak ada problem data dan tidak ada sensor yang mati. Jadi jelas mobil ini kelistrikannya bagus. Mobil ini belum power steering, tapi enteng lah segini mah. Ketika jalan itu terasa tidak berat. Klakson aktif, kemudian kaca depan ini tidak ada yang baret, kacanya juga tidak ada yang pecah, wipernya aktif, airnya masih hidup dan ngipasnya masih detail. Kemudian untuk ventilasi AC bagian depan utuh, ada 1 buah cup holders. Ventilasi AC bagian kiri utuh. Kemudian kaca ini juga bisa dibuka. Laci utuh. Ventilasi AC tengah utuh. Head unit single din aktif. Inputnya sudah bisa USB, aux dan memori. Lampu-lampu juga semuanya aktif. AC juga dingin. Saya akan tes dengan alat termometer dan kecepatan angin. Dari suhu 34,6 derajat Celcius ya. Saya akan tempelkan di sini. Pengetesan AC seperti ini. Mobilnya tidak jalan. RPM di 900 sampai di 26 derajat Celcius, itu termasuknya AC-nya masih dingin. Kita akan tunggu pelan-pelan dia turun. Ini proses karena kaca juga tidak ada yang kami tutup ya. Saat ini sudah dapat di 26,3 derajat Celcius. Jadi jelas mobil ini AC-nya dingin.
Dan ini untuk tuas persnelengnya, manual 5 percepatan sudah kita tes. Kampas koplingnya masih baik. Persnelengnya ini juga enteng. Di sini ada asbak, ada soket lighter, parking brake mechanical, dan masih pendek ya. Jadi kampas rem bagian belakang masih bagus. Seat belt ini juga keadaannya, fungsinya baik. Hand grip model fix. Sun visor bagian penumpang depan kondisinya utuh. Lampu kabin aktif. Spion tengah fix, kondisinya baik. Sun visor bagian driver kondisinya baik, ada card holder. Jadi beginilah kondisi mobil pesanan Pak Kurniawan dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Untuk kaki-kaki mobil ini tidak ada perbaikan, masih normal. Suspensi masih normal. Kaki juga senyap, jadi tidak ada perbaikan. Mobil ini layak sekali dibeli. Pertama, tidak ada bekas tabrakan keras, tidak bekas banjir, dan kilometer juga tidak tinggi. Ketiga poin tersebut di mobil bekas itu sudah bagus sekali. Yang namanya mobil bekas dipakai, apalagi Grand Max Blind Fan. Kita sudah cek 3 unit bersama unit ini. Jadi di lokasi unit ini ada 3 unit seperti ini. Kondisinya bekas banjir, bekas tabrakan. Kurang rapi lah, namanya juga mobil bekas usaha ya. Jadi rata-rata mobilnya tidak utuh, banyak nyenggol, banyak yang repair bodinya, dan rata-rata bekas banjir, banyak korosi. Dan mobil ini termasuk yang keempat unit kita cek, itu yang terbaik. Kalau menurut saya layak sekali dibeli, PR-nya juga masih di batas wajar. Untuk pembelian mobil ini di harga 86 juta. Jadi pemesan sendiri yang cari informasinya. Bisa di OLX atau di marketplace Facebook. Jadi yang sering saya jelaskan kepada Anda, kita terbuka, tidak ada yang kami tutup-tutupi. Pemesan mau cari sendiri infonya di OLX atau di marketplace Facebook, kita yang turun ke lokasi, kita yang akan inspeksi unitnya, yang seperti itu juga bisa. Pemesan sendiri yang nawar langsung kepada owner juga bisa. Atau unitnya dari kami infonya pas waktu transaksi. Seperti biasa, saya akan persilahkan kepada pemesan untuk nego langsung. Jadi pemesan juga bisa menentukan sendiri budgetnya. Total berikut dengan rapi-rapi dan jasa, mobil ini berdiri 97.150.000 lah. Jadi jika Anda ingin pesan juga unit seperti ini di kami, untuk update harga saat ini, Daihatsu Grand Max Blind Fan tahun 2019. Untuk update harga saat ini, dana aman 90 juta sampai 100 juta. Dana tersebut sudah aman, sudah ada spare dana. Untuk rapi-rapi unitnya itu pasti ada. Apalagi mobil Grand Max seperti ini yang blind fan bekas usaha, rata-rata dipakai untuk kerja. Jadi cari yang kondisinya baik itu sangat sulit sekali. Jadi kita harus adakan spare dana untuk rapi-rapi unitnya lah. Tapi untuk dana 90 sampai 100 juta itu dananya sudah aman. Sebenarnya tergantung memesan. Untuk detail PR sih beberapa di mobil bekas banyak yang tidak fatal, banyak yang bisa dilewat. Kemudian lagi rezeki misalnya dapat unitnya harganya murah, itu juga bisa terjadi. Jadi dana 90 juta pun jika rezeki ya pastinya akan ada sisa. Karena kita terbuka, tidak ada yang kami tutup-tutupi. Terima kasih banyak yang sudah menyaksikan video ini sampai habis. Jika Anda tertarik dengan channel ini dan ingin mengikuti video-video kami berikutnya, silakan Anda subscribe, tekan juga loncengnya agar dapat notifikasi ketika kami upload video terbaru. Dan untuk seputar pertanyaan mobil bekas, misalnya Anda ingin pesan mobil apa di kami, kemudian budgetnya berapa, silakan Anda WhatsApp, jelaskan mobil apa yang dipesan, nanti kita akan jelaskan total harganya dan kita akan kirim prosedurnya. Jika Anda sudah setuju dengan harga yang kita ajukan, sudah setuju dengan prosedurnya, sudah fix mau masuk pesanan, silakan konfirmasi, nanti kita akan kirim format pesanannya. Ingat, nomor ini hanya ada satu yang saya pajang di video YouTube ini dan di bio Instagram. Tidak ada nomor lagi, hanya ada nomor ini saja. Hati-hati dalam berbelanja online. Kemudian untuk seputar pertanyaan mobil bekas, silakan Anda follow Instagram saya. Silakan tanya di postingan terbaru, nanti kita akan balas. Oke, terima kasih banyak. Sampai berjumpa di video saya selanjutnya.